Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, Bu Hermi mau minta Mas Husni boleh pimpin doa untuk pagi hari ini, Mas? Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih, Mas Husni. Semoga Ya, Bu. pembelajarannya berjalan dengan baik ya pada pagi hari ini. Seperti biasa, Bu Hermi ingin mengingatkan kalian kembali tentang kontrak belajar kita. Yang pertama, username. Pastikan username kalian sudah sesuai, yakni kelas dan nama lengkap. Yang kedua, yang belum mengaktifkan audio, silahkan diklik join audio, lalu pilih call over internet sampai tampil icon mikrofon dengan mute. Nah, lalu untuk yang belum mengaktifkan video, silahkan klik icon video, start video sekarang juga di kiri bawah hingga tampil stop video. Yang keempat, jika ingin mengirim pesan, menjawab pertanyaan, boleh nanti di kolom chat dengan tampilan icon more lalu chat. Dan yang kelima, untuk raise hand, jika ingin berbicara, mengangkat tangannya, silahkan diklik icon more lalu raise hand. Dan yang terakhir, seperti biasa, Ibu minta tolong aktiflah dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Oke, kali ini di bab 5, masih bab 5 tentang teks diskusi. Yang kedua, subbabnya adalah menyimpulkan isi teks diskusi. Nah, jadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini diharapkan bahwa siswa-siswi SMK Negeri 1 Bontang, khususnya kelas 9E dan 9F, dapat menyimpulkan isi teks diskusi. Nah, untuk yang pertama, mari kita mengawali dengan urun gagasan. Ibu punya 2 pertanyaan. Menurut kalian, hal apa yang dilakukan untuk menyimpulkan isi teks diskusi? Apa yang dilakukan pertama kali kalau mau menyimpulkan? Oke, sudah ada jawaban dari Nuriski Tri Amalia. Ini adalah jawaban paling logis ya. Benar, kita harus baca dulu teks diskusinya. Oke, baiklah. Kayaknya ada jawaban terbaik nih. Mbak Puji Hanifiah, boleh dibacakan jawabannya Mbak Puji? Ya, Bu. Membaca teks diskusi, menentukan gagasan, merangkai setiap gagasan dengan sendiri. Iya, betul sekali. Sekarang kita beralih ke pertanyaan yang kedua. Apakah kalian pernah mendengar istilah pokok pikiran? Berarti jawabannya sudah atau belum. Bagi yang sudah, boleh dijelaskan pokok pikiran itu apa sih? Atau mau menyebutkan nama-nama lain dari pokok pikiran? Oke, baiklah, sudah ada jawaban dari Fikri Ahmad Ghazali. Silakan Fik, bacakan jawabanmu Fik. Pokok pikiran adalah ide dari sebuah paragraf. Ya, pokok pikiran itu adalah ide utama ya dari sebuah paragraf. Betul sekali. Oke, sekarang kita lanjut ke kegiatan yang pertama. Oke, boleh di screen capture karena nanti ini berhubungan dengan kegiatan selanjutnya. Bacalah teks berikut. Ada 6 paragraf. Ibu mau minta tolong bacakan per paragraf. Paragraf pertama, Mbak Isti silakan. Cara menanggulangi sampah. Sampah adalah hal yang dianggap meresahkan karena memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan berbagai macam penyakit dan juga dapat menimbulkan banjir. Oke, baik. Terima kasih. Paragraf 2, Nabila Sasnia. Ya, Bu. Dalam beberapa kasus, cara menanggulangi sampah dianggap menjadi permasalahan yang penting di beberapa daerah tertentu. Sebagai pemecahan masalah tentang sampah sudah menjadi perdebatan sejak dahulu. Oke, baik. Mas Gali, paragraf 3. Banyak orang yang beranggapan bahwa sampah adalah sesuatu yang tidak diperlukan lagi. Maka dari itu, sampah harusnya dimusnahkan dengan cara dibakar. Oke, selanjutnya Nuriski Tri Amalia. Namun bagi mereka yang mencintai alam, cara ini dianggap tidak sebagai solusi, melainkan menimbulkan bencana baru. Sampah-sampah yang dibakar akan menghasilkan polusi udara,
berupa bau yang tidak sedap dan asap pembakaran yang dapat menipiskan lapisan ozon. Oke, selanjutnya Putri Yulianti. Umumnya orang yang mencintai lingkungan lebih memilih penyelesaian berupa dekomposting dan daur ulang. Misalnya, sampah plastik, daun kering, batang pohon, dan sebagainya dapat dijadikan sebagai pupuk kompos melalui proses dekomposting. Sedangkan sampah non-organik memang tidak bisa mengalami pembusukan dan dapat dilakukan daur ulang. Oke, baik. Terakhir, Muhlisa. Pada dasarnya, sampah dapat kita olah dan dapat dimanfaatkan kembali. Pengolahan dan penanganan sampah yang ramah lingkungan adalah cara yang tepat dan bijak sesuai untuk menyelesaikan permasalahan sampah yang ada. Ya, baiklah. Ini ada sebuah teks yang berjudul Cara Menanggulangi Sampah dan terdapat 6 paragraf di sana. Secara umum sudah paham ya isi dari teks ini tentang apa. Nah, namun ada teks yang kedua. Temanya masih sama, topiknya tentang sampah. Ahmad Fauzan, boleh dibacakan paragraf pertama? Indonesia kembali menjadi sorotan dunia terkait dengan masalah sampah yang terus berkembang dan belum dapat teratasi. Melihat perkembangan masalah sampah plastik, agaknya pemerintah memang sudah harus mempercepat perbaikan sistem pengelolaannya. Oke, baik. Terima kasih. Mbak Widya, paragraf 2. Indonesia memiliki populasi pesisir sebesar 187,2 juta yang setiap tahunnya menghasilkan 3,22 juta ton sampah plastik yang tak terkelola dengan baik, sekitar 0,48 sampai 1,29 juta ton dari sampah plastik tersebut diduga mencemari lautan. Oke, baik. Paragraf ketiga. Oke, kalau gitu Mbak Karen. Data tersebut juga menunjukkan bahwa negara Indonesia merupakan negara dengan jumlah pencemaran sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia. China memimpin dengan pencemaran sampah plastik ke laut sekitar 1,23 sampai 3,53 juta ton per tahun. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nazwa Cynthia Bella. Selanjutnya. Dampak untuk Indonesia, tentu saja polusi akan semakin meningkat. Kualitas lingkungan hidup sudah tentu akan terancam. Sudah bukan rahasia lagi kalau Indonesia adalah salah satu pusat dari ekosistem laut dunia. Perairan Indonesia merupakan rumah dari 76% spesies karang, hutan bakau, dan padang lamun. Berbagai spesies perikanan tentu akan terganggu dengan adanya sampah plastik. Selain dampak lingkungan, sampah plastik juga berisiko menekan kegiatan perekonomian Indonesia. Sebab berdasarkan buku saku Kementerian Pariwisata, sektor pariwisata RI menyumbang 9% terhadap produk domestik bruto PDB tahun 2014. Oke, baik. Selanjutnya Mbak Zarifa. Adanya polusi perairan tentu saja akan berdampak pada penurunan kinerja pariwisata RI. Apalagi dunia internasional menilai daya tarik utama pariwisata Indonesia adalah di wilayah pesisir. Hal itu dibuktikan dari jumlah wisatawan asing yang mendarat di Bali mencapai 2,29 juta sepanjang Januari sampai dengan Mei 2019, atau dari total wisatawan yang datang melalui pintu udara. Oke, selanjutnya Lesti. Kala potensi pariwisata tidak bisa digarap akibat peningkatan faktor polusi, laju pertumbuhan ekonomi semakin sulit untuk diangkat dari kisaran 5% seperti sekarang ini. Oke, paragraf terakhir Mbak Fatika. Masalah sampah plastik di Indonesia tidak bisa dibiarkan untuk terus bertumbuh. Pemerintah diharapkan untuk lebih tegas dalam membuat kebijakan untuk mengatasi masalah sampah plastik yang tersebut berkembang di Indonesia. Selain itu, diperlukan adanya kerja cerdas dan kerja keras yang tersinergi antara pemerintah dalam mengatasi masalah sampah ini. Oke, baiklah. Terima kasih. Sudah 2 teks yang kalian baca. Yang pertama tadi tentang cara menanggulangi sampah, dan yang kedua adalah arahnya masalah sampah di Indonesia. Bu Hermi kasih waktu 5 detik buat screenshot teks yang kedua. Kita lanjut ke kegiatan kedua.
Silahkan nanti diskusikan bersama anggota kelompoknya di Fitur Classroom. Waktu mengerjakannya hanya 15 menit ya, Mbak dan Mas. Nanti pilih salah satu temannya untuk mempresentasikan hasil diskusi. Apa yang akan kalian lakukan di kegiatan 2? Yang pertama adalah tentukan pokok pikiran setiap paragraf pada teks 1 dan teks 2. Yang kedua adalah menyimpulkan isi dengan menjawab pertanyaan di lembar kerja. Oke, sebentar lagi Bu Hermi akan share file dokumen berupa latihan kerja di kolom chat. Ya, sudah ada di kolom chat. Itu adalah LK-nya. Bu, silahkan dibuka, di-download. Oke, tampilannya seperti ini. Ada teks yang pertama tadi ya, cara menanggulangi sampah. Dan ada teks yang kedua, parahnya masalah sampah Indonesia. Nah, ini adalah untuk menjawab nomor 1, Ibu minta kalian isi pokok pikiran. Teks 1 ada 6 paragraf. Begitu hanya dengan teks yang kedua, ada 6 paragraf juga, tolong diisi nanti pokok pikirannya. Lalu jawablah pertanyaan berikut. Apakah persamaan kedua tulisan atau kedua teks tersebut? Yang kedua tentang perbedaan antara kedua teks tersebut. Lalu yang C, di mana letak perbedaannya? Lalu Ibu minta kalian menjawab untuk manakah yang termasuk teks diskusi. Oke, sebelum Bu Hermi membagikan ke kelompoknya masing-masing, ada pertanyaan tentang tugasnya? Tidak ada, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kan gitu. Baca. Oh, mending itu aja apa? Baca aja dulu teks satunya. Cara Iya. menanggulangi sampah. Baru cari pokok pikirannya, baru nanti kita diskusi. Bagaimana kelompok 11? Ada yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Sudah bagi tugas ya? Dibagi aja yang mana ngerjakan nomor 1, yang mana ngerjakan nomor 2. Biar cepat selesai, oke? Baik, Bu. Oke, jangan terlalu lama ya, waktunya terbatas. Sudah bagi tugas, Mbak, Mas? Udah, Bu. Udah, Bu. Sip, kalau gitu jangan terlalu lama ya. Oke, semua sudah kembali ya. Oke, kita akan mulai presentasi bagian yang nomor 1 dulu. Ide pokok yang teks 1. Kelompok siapa yang mau presentasi? Yang pokok pikiran, teks 1 dulu. Pokok teks 1 aja, Kak, Bu. Iya, Bu Hermi bagi-bagi dulu. Kelompok saya aja, Bu. Boleh, Bu Krisa silakan. Oke, good job. Pokok pikiran teks 1. Sampah adalah hal yang dianggap meresahkan karena memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Dalam beberapa kasus, cara menanggulangi sampah dianggap menjadi permasalahan yang penting di beberapa daerah tertentu. Banyak orang yang beranggapan bahwa sampah adalah sesuatu yang tidak diperlukan lagi. Maka dari itu, sampah harus dimusnahkan dengan cara dibakar. Namun bagi beberapa orang, sampah-sampah yang dibakar akan menghasilkan polusi udara berupa bau yang tidak sedap dan asap pembakaran yang dapat menipiskan lapisan ozon. Umumnya, orang yang mencintai lingkungan lebih memilih penyelesaian berupa dekomposting dan daur ulang. Pengolahan dan penanganan sampah yang ramah lingkungan adalah cara yang tepat dan bijak sesuai untuk menyelesaikan permasalahan sampah yang ada. Oke, good job. Terima kasih. Mau Lisa boleh dituliskan nama-nama anggota kelompoknya di kolom chat ya. Nanti Bu Hermi kasih. Latihan B-nya +5. Yang lain? Ide pokok teks 2? Kelompoknya siapa? Kelompok saya, Bu. Boleh, silakan Din. Bisa share screen, Din? Oke, good job. Jadi, pokok pikirannya, paragraf pertama, Indonesia kembali menjadi sorotan terkait dengan masalah sampah. Paragraf kedua, Indonesia memiliki populasi pesisir sebesar 187,2 juta yang setiap tahunnya menghasilkan 3,22 juta ton sampah plastik. Paragraf ketiganya, data tersebut juga menunjukkan bahwa negara Indonesia merupakan negara dengan jumlah pencemaran sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia. Paragraf keempatnya, dampak untuk Indonesia tentu saja polusi akan semakin meningkat. Paragraf kelimanya,
Adanya polusi perairan tentu saja akan berdampak pada penurunan kinerja pariwisata RI. Paragraf ke-6-nya, skala potensi pariwisata tidak bisa digarap akibat hambatan faktor polusi. Laju pertumbuhan ekonomi semakin sulit untuk diangkat dari kisaran 5% seperti sekarang ini. Oke. Paragraf terakhirnya, masalah sampah plastik di Indonesia tidak bisa dibiarkan untuk terus tumbuh. Diperlukan adanya kerja cerdas dan kerja keras yang tersinergi antara pemerintah dalam mengatasi masalah sampah ini. Oke, baik. Good job. Dinda, seperti yang dilakukan Bu Lisa, silahkan ditulis nama anggota kelompoknya di kolom chat ya. Bu Lisa belum tulis nih nama anggota kelompoknya. Dinda, ditunggu. Oke, yang mau jawab pertanyaan 2A dan B. Kelompok siapa? Dwi Arnesta. Oh, Dwi Arnesta. Oke. Silakan Mas Dwi. Sampah adalah hal yang dianggap meresahkan karena memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Yang kedua, teks kedua, Indonesia memiliki populasi pesisir sebesar 187,2 juta yang setiap tahunnya menghasilkan 3,2 juta ton sampah plastik yang tak terkelola dengan baik. Oke, itu persamaan atau perbedaan? Kalau Persamaan. persamaan. Oke, kalau yang perbedaannya apa? Perbedaannya Teman-teman, anggota pada kelompok dasarnya dari silakan. terkelola dan dapat dimanfaatkan kembali. Mhm. Masalah teks kedua, masalah sampah plastik di Indonesia tidak bisa dibiarkan untuk terus tumbuh. Oke, baik. Terima kasih Mas Dwi. Silakan tulis nama anggota kelompoknya di kolom chat. Nanti Bu Hermi kasih nilai tambahan. Untuk pertanyaan terakhir? Ya, Bu. Triska. Oh, Triska. Oke, silakan Tris. Ini Kak, Bu. Ya, good job. Apa perbedaannya? Kalau yang teks 1 itu mengandung pendapat, sedangkan yang teks 2 mengandung fakta, bukan berupa pendapat atau opini. Oke. Yang D, manakah teks diskusi teks 1. Oh, oke. Baik, terima kasih. Triska, silakan ditulis nama anggota kelompoknya ya. Dan jawaban dari kelompok Triska itu juga sudah benar. Bagian teks 1 ini adalah teks diskusi. Jadi, ini merupakan teks diskusi. Kenapa ini teks diskusi? Kalau misalnya kalian bisa simak bersama-sama, teks diskusi ini 1 dan 2 ini merupakan isu. Jadi masalahnya apa? Itu ada di sini. Nah, lalu setelah ini nomor 3 sampai paragraf 4 ini adalah yang mendukung pro, argumen ya atau gagasan. Argumen pro, sedangkan yang kelima ini yang menentang. Argumen kontra sama aja. Lalu yang terakhir ini masuk di simpulannya. Nah, sedangkan teks 2 kalau kalian masih ingat nomor paragraf 1 dan 2 ini itu termasuk mana nih yang agak nyaman, tesis. Nah, sedangkan 3 sampai 5 ini adalah argumentasi yang bikin hampir sama karena sama-sama ada argumentasinya. Nah, lalu di akhir ini masuk di penegasan ulang. Oke, penegasan ulang. Nah, inilah yang dinamakan, ada yang tahu? Kayaknya pada lupa semua nih. Teks eksposisi. Jadi, kalau misalnya ditanya persamaan ya, sama-sama ada argumentasinya. Hanya saja yang menjadi perbedaan adalah kalau di teks diskusi, yang Bu Hermi tandain warna biru dan hijau ini, itu adalah argumen, tapi dibagi menjadi 2. Ada argumen pro-nya,
dan terdapat argumen kontraknya. Nah, seperti itu ya, biar semuanya makin jelas. Oke, baik, kita lanjut kembali. Oke, seperti biasa untuk tugas bab 5 latihan B sudah Bu Hermi share di ruang guru, tapi seperti biasa hal ini baru nanti akan bisa kalian kerjakan di hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 pukul 8.15 ya, sesuai jadwal pagi. Dan tidak henti-hentinya Bu Hermi ingatkan batas mengumpulkannya pada malam harinya sampai jam 10 malam aja. Jadi jangan ditunda-tunda ya. Oke. Jika ada siswa yang belum salin materi ini, silakan disalin dulu ya, Mbak, Mas. Dan isi di dalamnya seperti ini, ada sebuah teks berjudul dampak COVID terhadap kesehatan. Ada 3 pertanyaan di sana. Yang pertama, pendapat kalian pribadi. Yang kedua, simpulkan menjadi 6 kalimat. Terus, sebutkan langkah-langkah menyimpulkan teks diskusi yang dapat kalian ketahui jawabannya jika kalian menyalin catatan dengan baik. Kita masuk di bagian refleksi. Oke, manfaat apa yang kamu dapatkan dari materi yang kita pelajari hari ini? Lalu yang kedua, sikap positif apa yang kamu dapatkan selama belajar? Silahkan dijawab di kolom chat, Bu Hermi tunggu. Oke, Yosepin, benar, sesuai dengan yang Bu Hermi mau. Baru 1. Yosepin, yang lainnya kalau misalnya mau nulis lagi boleh loh. Sesuai dengan yang Bu Hermi minta. Sambil menunggu jawaban temannya yang lain, Mbak Yosefin boleh dibacakan, Mbak, jawabannya? Yang pertama, manfaat yang saya dapatkan adalah saya mampu memahami materi ini. Yang kedua, hal positifnya, saya dapat berdiskusi dengan baik bersama kelompok saya. Oke, good job. Terima kasih. Fatur Rahman, boleh dibacakan jawabannya? Manfaatnya, saya bisa dapat menentukan ide pokok paragraf serta perbedaannya, dan bisa berdiskusi dan menjalin hubungan baik dengan teman sekelompok. Oke, baiklah. 1 orang lagi, Bu Hermi tunggu. Oke, Bu Hermi tetap tunggu di kolom chat ya. Baiklah, terima kasih atas perhatian siswa-siswi SMA Negeri 1 Bontang, khususnya kelas 9E dan 9F. Sampai jumpa minggu depan. Mbak Nuriski Triamalia udah Bu Hermi baca chatnya. Nanti Bu Hermi kasih nilai tambahan ya. Oke, silakan aktifkan videonya, Ibu akan screenshot layarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa hari Jumat dikerjakan latihannya. Kalau misalnya belum salin catatan yang hari ini, silakan disalin dulu catatannya. Jangan lupa komentar juga biar Bu Hermi tahu kalian sudah nyalin atau belum. Terus dikerjakan latihannya, jangan lupa hari Jumat pagi 8.15 sampai jam 10 malam. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ucap terima kasih. Sampai ketemu Rabu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.